Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Septiani, NPM 25782078 dari TRI kelas 2B. Di video lesson kali ini saya akan mengerjakan paket tracer 155, yaitu network presentation. Oke, jadi di paket tracer kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan pada topologi jaringan yang ada di sebelah kanan ini. Jadi ini adalah soalnya atau perintah apa saja yang perlu dipresentasikan. Di sini part 1 yaitu identify common components of a network as represented in packet tracer. Jadi di sini ada list the intermediary device category. Jadi perangkat intermediary atau perangkat perantara itu adalah perangkat yang bertugas untuk menghubungkan dan mengatur komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Kemudian kategori perangkat intermediary yang tersedia pada paket tracer di sini yang pertama ada router, yang kedua switch, yang ketiga ada hubs, keempat wireless device, kelima ada security, keenam itu ada WAN emulation. Kemudian perangkat-perangkat tersebut itu berfungsi untuk meneruskan data, menghubungkan jaringan, dan mengatur lalu lintas jaringan. Kemudian ada without entering into the internet cloud or intranet cloud, how many icons in the topology represent endpoint device. Jadi endpoint device adalah perangkat yang digunakan langsung oleh pengguna dan biasanya hanya memiliki satu koneksi jaringan. Jadi pada topologi ini terdapat home desktop, home laptop, ada printer, kemudian ada tablet, ada central server, kemudian ada 4 buah PC pada jaringan sentral, ada 4 buah PC di sini pada jaringan sentral, kemudian ada branch server, kemudian ada printer laser, kemudian ada smartphone, terus PC sales, PC accounting, dan guest laptop. Kemudian jadi total endpoint device yang ditemukan pada perangkat ini 15 perangkat. Kemudian di sini ada without counting the two clouds, how many icons in the topology represent intermediary device. Jadi intermediary device adalah perangkat yang menghubungkan beberapa perangkat lainnya dan biasanya memiliki lebih dari satu koneksi. Pada topologi ini terdapat home office, the wireless router, dan kabel modem. Kemudian di sentral ada router 2, switch 3, kemudian switch D1, kemudian switch D2, kemudian switch 1 dan switch 2 ini. Kemudian di branch ini ada router 4, switch 4, kemudian wireless access point, kemudian IP phone 0 dan IP phone 1. Ini jadi total intermediary device ini adalah 13 perangkat. Kemudian di sini how many end device are not desktop computer. Jadi perangkat yang bukan desktop komputer itu terdiri dari home laptop, ada printer inkjet, ada tablet, central server, kemudian branch server,
kemudian printer laser, smartphone, dan gas laptop. Jadi totalnya ada 8 perangkat. Kemudian how many different types of media connection are used in this network topology. Jadi jenis media yang digunakan pada topologi ini itu yang pertama ada copper strike and through. Jadi dia menggunakan kabel strike. Kemudian wireless connection, ada serial connection, ada coaxial cable. Jadi di sini ada 4 jenis media jaringan yang digunakan. Kemudian di part 2 yaitu explain the purpose of device. Di sini in packet tracer only the server. PT device can act as server. Oke. Client server model itu adalah jaringan di mana klien meminta layanan atau data kepada server. Sebagai contohnya, komputer pengguna mengirimkan permintaan data ke server. Server kemudian memproses permintaan tersebut dan mengirimkan data yang dibutuhkan kembali kepada klien. Kemudian pada topologi ini, central server dan branch server berfungsi sebagai server yang menyediakan layanan kepada perangkat klien. Oke, kemudian lanjut B. List to function of intermediary device. Jadi fungsi perangkat intermediary itu yang pertama dia menghubungkan perangkat dalam jaringan, meneruskan paket data ke tujuan yang benar, kemudian menentukan jalur yang terbaik untuk pengiriman data, kemudian itu mengontrol lalu lintas jaringan agar komunikasi berjalan dengan baik. Kemudian C. List at least two criteria for choosing a network media type. Jadi kriteria dalam memilih media jaringan yaitu yang pertama pastinya biaya instalasi, kemudian jarak transmisi data, kecepatan transfer data, dan kondisi lingkungan tempat si media itu digunakan. Oke, lanjut ke part 3. Compare and contrast LANs and WANs. Di sini bagian A, explain the difference between a LAN and a WAN, give examples of each. Jadi LAN atau local area network adalah jaringan yang mencakup area kecil. Contohnya rumah, maksudnya area rumah, laboratorium atau kantor. Contohnya itu pada topologi home office, pada topologi ini home office, central office, branch office. Sedangkan kalau WAN itu WAN itu singkatan dari Wide Area Network, adalah jaringan yang mencakup wilayah yang lebih luas dan menghubungkan beberapa LAN. Contohnya itu si internet dan intranet yang menghubungkan ketiga lokasi tersebut. Kemudian yang B, list at how many WANs do you see? Oke. Jadi pada topologi ini terlihat ada 2 WAN, yaitu internet cloud dan intranet cloud ya. Jadi internet cloud dan intranet cloud. Kemudian jadi jumlah si WAN ini itu ada 2. Kemudian soal C, how many LANs do you see? Jadi pada topologi ini terdapat 3 LAN, yaitu ada home office LAN, central LAN, dan branch LAN. Kemudian yang D, briefly describe the internet. Jadi internet itu adalah jaringan global yang dimana dia tuh menghubungkan jutaan perangkat dan jaringan komputer di seluruh
di seluruh aspek ya, di seluruh elemen dunia menggunakan protokol TCP atau IP sehingga memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi. Kemudian soal E, di sini soal E, what are some common ways a home user connect the internet. Jadi beberapa cara penggunaan rumahan terhubung ke internet itu, yang pertama ada fiber optik, wifi, modem, DSL, jaringan 4G, 5G gitu. Kemudian yang F, what are some common methods the business are used to connect to the internet are your area. Jadi metode yang umum digunakan perusahaan untuk terhubung ke internet yaitu yang pertama ada dedicated fiber optik, terus broadband bisnis, kemudian MPLS, kemudian wireless ISP, kemudian kalau jaringan 5G sama 4G itu cadangan aja sih sebenarnya. Oke, kemudian di sini saya ada challenge question atau ya kesimpulan dari pengamatan ini. Jadi berdasarkan topologi yang saya amati ini, terdapat 3 LAN yang saling terhubung melalui 2 WAN, yaitu internet dan intranet. Di sini internet dan intranet. Jadi jaringan ini terdiri dari 15 endpoint device, kemudian 13 intermediary device, dan menggunakan 4 jenis media koneksi, dan seluruh perangkat bekerja sama untuk memungkinkan komunikasi data antar pengguna dan antar lokasi jaringan. Oke, cukup sekian hasil pengamatan topologi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.